Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di mata kuliah struktur kayu. Ini masuk ke pembahasan di materi ke-6, yaitu mengenai perencanaan batang yang menerima momen dan gaya normal. Kalau yang sebelumnya, di pertemuan sebelumnya, di pertemuan ke-5, kita membahas mengenai perencanaan batang yang menerima momen atau gaya lentur saja. Nah, kalau yang ini kita kombinasikan dengan adanya gaya normal. Ya, jadi tidak hanya menerima gaya lentur saja, tetapi dia juga menerima gaya normal. Ya. Ada beberapa kasus yang di mana suatu batang atau gelagar itu dia tidak hanya menerima momen saja. Momen itu ada karena misalnya ada gaya atau beban terbagi merata. Sedangkan di sini beberapa kasus itu mungkin lebih banyak juga ada sebuah struktur yang dia tidak hanya menerima beban merata, tapi dia juga menerima gaya desak atau beban titik gitu ya. Seperti contoh di struktur kuda-kuda ya. Sehingga dia di struktur tersebut selain menerima gaya beban terbagi merata seperti beban plafon, beban atap, dia juga menerima gaya titik akibat gaya batang masing-masing elemen batangnya. Sehingga dengan adanya dua beban yang bekerja pada batang tersebut, maka akan menerima tegangan gabungan secara bersamaan, yaitu tegangan lentur atau kita sebut dengan momen tadi, dan tegangan tarik ataupun tegangan desak. Ya, jadi ada dua kemungkinan ya di sini. Dia ada tiga kemungkinan. Kalau dia hanya menerima beban terbagi merata, dia hanya menerima tegangan lentur. Tapi kalau dia menerima beban terbagi merata dan gaya batang, nah, gaya batang ini dibagi dua kan. Ada gaya tarik dan ada gaya desak. Sehingga dia secara bersamaan bisa menerima tegangan lentur dan gaya tarik atau tegangan tarik, ataupun menerima tegangan lentur dan tegangan desaknya. Ini. Sehingga apabila ada batang yang menerima gaya tarik, ini kita hitung dengan rumus tegangan sama dengan alfa. Alfa itu adalah perbandingan antara tegangan izin tariknya ya, tegangan izin tarik dibagi dengan tegangan izin lenturnya. Ini alfa dikalikan dengan momen dikalikan dengan W atau momen tahanannya. Ditambah dengan gaya titik dibagi dengan luas netonya, ya F netonya. Ini harus lebih kecil daripada tegangan izin tariknya. Ya, di sini diperhatikan untuk simbol gitu ya. Tegangan apabila atasnya ada garis ini merupakan tegangan izin. Ya, tegangan izin. Kalau tidak ada berarti tegangan yang kita cari seperti ini. Tuh, untuk momen dan gaya tarik. Perbedaannya dengan momen dan gaya desak itu adalah di alfanya ini. Kalau alfanya ini untuk gaya tarik yang menjadi pembanding dibanding itu adalah tegangan izin tariknya. Kalau untuk gaya desak itu adalah tegangan izin desaknya. Seperti ini. Ini ya yang membedakan hanya di sini. Jadi nanti karena besaran tegangan izin desak dan tegangan izin tarik itu berbeda, jadi harus teliti nanti dalam menentukan besaran apakah ini dia menerima gaya desak ataupun gaya tarik. Gitu ya. Bila batang ya, dia berpenampang persegi, biasanya persegi panjang dan momen yang bekerja adalah searah sumbu X-nya, maka momen tahanannya rumusnya adalah 1/6 kali B. B itu adalah lebar penampang, H itu adalah tinggi penampang. Ya, 1/6 kali B pangkat H kali B kali H pangkat 2. Untuk merencanakan ukuran balok terlentur yang diketahui adalah pertama besaran momen, ya, berarti harus mencari besaran momen dulu. Kemudian mencari tegangan izin lenturnya, ini yang kedua. Dan yang akan dicari adalah ukuran batangnya, ukuran batang-batang yang
nanti menahan momen dan tegangan izin lenturnya. Untuk itu, hitunglah terlebih dahulu besaran momen tahanannya atau W, di mana besaran rumus untuk mencari momen tahanan itu adalah 1/12 kali H pangkat 3. Ya, itu apabila B sama dengan setengahnya H. Ya, maka misalnya B itu 12, H-nya 24. Nah, berarti kita bisa langsung menggunakan rumus W sama dengan 1/12 H pangkat 3. Ini ya. Nah, ini sudah saya bahas di pertemuan kelima kemarin, bagian berapa tegangan izin kayu ya, tegangan izin kayu berdasarkan kelas kuatnya. Nanti rekan-rekan bisa lihat di PKKI, Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia tahun 1961, mengenai tegangan izin kayu, dan nanti juga ada banyak sekali lampiran seperti lampiran 3 terkait dengan kelangsingan gitu ya. Saya ulangi ya, kalau untuk kelas kuat kayu 1 itu tegangan izin lenturnya adalah 150. Tegangan izin tarik tekuknya ya, tekuknya ini tekannya yang sejajar serat itu adalah 130, terus tegangan tarik yang sejajar serat ini adalah 130 juga. Untuk tegangan izin yang tegak lurus serat itu adalah 40 kg per cm persegi. Dengan tegangan izin geser yang sejajar serat itu adalah 20 kg per cm persegi. Ini biasanya yang kita gunakan dalam perencanaan itu adalah di kelas kuat kayu 2, ini 2 ataupun 3. Karena untuk mencari kayu dengan kualitas yang kelas kuat 1 pada saat kondisi sekarang juga sudah susah. Maka kita asumsikan bahwa kayu yang kita gunakan itu merupakan kelas kuatnya kelas kuat 2. Sehingga seperti kayu jati itu kita masukkan kita asumsikan dia juga menjadi kelas kuat 3. Walaupun di sini sudah kelas kuat 2 ya, mohon maaf. Walaupun di sini sudah ada klasifikasi kuat khususnya ya. Klasifikasi khusus untuk jati. Ya, di mana tegangan izin lenturnya untuk jati itu adalah 130 kg per cm persegi. Tegangan izin yang sejajar serat ya, tegangan izin tariknya tekannya yang sejajar serat itu adalah 110, tegangan izin tarik yang sejajar serat itu juga 110, tegangan izin tekan yang tegak lurus serat itu 30 dan tegangan gesernya itu adalah 15. Oke. Nanti dalam perencanaan gunakan apabila biasanya sudah saya sebutkan di kasusnya itu bahwa kelas kuatnya apakah kelas kuat 1, 2 ataupun 3 ataupun jati. Tapi kalau misalnya untuk kasus ke depan mau perencanaan sendiri, asumsikan saja bahwa kelas kuat kayunya itu di range 2 ataupun 3. Ini karena mencari kelas kuat 1 ini pada posisi sekarang ini juga kondisi sekarang ini juga sudah mungkin relatif susah ya. Ini untuk tegangan izin kayu berdasarkan Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia tahun 1961. Ini untuk mutu A. Nah, kalau untuk mutu B itu ada faktor reduksinya. Ya, faktor reduksinya itu adalah 0,75. 0,75. Ini beri perhatian. Jadi kalau misalnya kayunya dia mutunya B, terus kelas kuatnya 2, di sini dihitungkan 100. Kalau mutu kayunya B berarti 100 kali 0,75. Nah, kalau tegangan izin tekannya yang sejajar serat, kelas kuat kayu mutu A, kelas kuat 2 itu adalah 85. Kalau kelas mutunya B berarti 85 kali 0,75. Ini harus diperhatikan. Ya, saya langsung saja ke contoh. Ini ada sebuah gelagar dengan bentang 400 cm. Menahan momen sebesar 4.200 kg cm
dan gaya tarik sebesar 2.500 kg. Ukuran gelagar itu direncanakan 8/12. Apakah gelagar tersebut kuat jika terbuat dari kayu dengan kelas kuat 2? Kondisi strukturnya terlindung, sifat pembebanannya tetap, dan menggunakan sambungan baut. Yang pertama, tadi kita harus mencari tegangan izinnya, ya, karena pembandingnya adalah tegangan izin lentur dan tegangan izin tarik, ya, karena di sini yang sudah disebutkan bahwa ada gaya tarik sebesar 2.500 kg. Berarti yang kita cari adalah tegangan izin tariknya dan tegangan izin lenturnya. Oke, tegangan izin lentur berdasarkan kelas kuat kayu kelas kuat 2, ya. Ini asumsinya dia masih menggunakan mutunya A. Kita cek di sini. Kita cek tadi tegangan izin lenturnya adalah 100, tegangan izin tariknya adalah 85. Oke. Jadi ini ya. Kemudian mencari luas bersih dari batang tariknya. Sambungan yang dipakai adalah baut dan gigi. Di mana untuk mencari F brutonya di sini karena ada sambungannya, maka ada faktor perlemahan di mana F bruto dibagi F neto itu adalah 1,25, atau ya ini kalau mencari F neto berarti F bruto dibagi 1,25. Sehingga untuk mencari F netonya 1,25 ini saya ulangi ya, ini adalah faktor perlemahan akibat sambungan baut. Nih. Nanti di dalam PKKI 1961 ada juga yang nanti bisa dilihat faktor perlemahan akibat sambungan baut, sambungan paku, dan sambungan lainnya. Ada lem dan nanti ada sambungan pasak juga. Ini adalah sambungan dengan sambungan baut. Jadi faktor perlemahannya adalah F bruto dibagi F neto itu 1,25. Sehingga untuk mencari F neto sama dengan F bruto dibagi 1,25. Tadi di dalam soalnya itu direncanakan bahwa batangnya itu menggunakan ukuran 8/12. 8 kali 12 dibagi faktor perlemahannya itu adalah 1,25. Sehingga luas F netonya itu adalah 76,8 cm persegi. Kemudian setelah dicari tegangan izinnya, mencari luas bersihnya, luas bersih batang tariknya, sekarang kita mencari W momen tahanannya. Ya. Karena di sini itu menggunakan dia batangnya berupa persegi panjang, sehingga rumusnya yang kita gunakan itu adalah 1/6 dikalikan dengan B kalikan dengan H pangkat 2. Karena antara B dan H ini bukan merupakan faktor kelipatannya ya. 8/12 kan 12 bukan kelipatan dari 8. Sehingga kita tidak bisa langsung menggunakan rumus yang W sama dengan 1/12 H pangkat 3. Ya, kita gunakan rumus dasarnya yaitu W sama dengan 1/6 kali B. B itu adalah lebar kayunya, H itu adalah tinggi kayunya atau tinggi tinggi batangnya ya. Ini sehingga untuk momen tahanannya adalah 1/6 kali 8 kali 12 pangkat 2. Dapatkanlah di sini W-nya itu 192 cm3. Sehingga setelah didapatkan tegangan izin, F netonya, W-nya atau momen tahanannya, kemudian kita bisa langsung mencari, kita melakukan kontrol terhadap tegangannya. Di sini ya, untuk rumusnya tadi kan tegangan sama dengan alfa. Alfa itu adalah perbandingan tegangan izin tarik dibagi tegangan izin lentur, karena ini ada gaya tariknya. Sehingga alfa kali momen dibagi momen tahanan tambah P adalah gaya tariknya, F netonya dibagi F neto. Sehingga
85/100 kali 4.200 dibagi 192 ditambah 2.500 dibagi 76,8. Ini kalau kita lakukan perhitungan, dapatkanlah hasilnya 51,15 kg per cm persegi. Dia lebih kecil daripada tegangan izin tariknya, sehingga struktur tersebut aman apabila kita gunakan. Dengan demikian, gelagar dengan ukuran 8/12 cm ini dapat menahan beban-beban yang ada di atasnya tadi, seri besar yang sudah disebutkan dalam soal tersebut. Oke, itu adalah contoh yang pertama. Sekarang kita coba dengan contoh yang kedua. Bila gelagar dengan kualitas serupa, berarti mutu kayunya A dengan kelas kuat 2 tadi ya, di contoh soal yang pertama. Dengan panjang 400 cm, 4 meter, ukurannya adalah 12/18 cm, menahan gaya tekan sebesar 4.000 kg. Kalau tadi adalah gaya tarik, sekarang kasusnya adalah gaya tekan. Rumusnya yang membedakan adalah tegangan izin tekannya. Dan momen sebesar 35 kg cm. Pertanyaannya, mampukah kayu menahan beban tersebut? Jika tidak mampu, rencanakan ukuran kayu yang mampu menahan beban tersebut di atas. Oke, caranya sama ya, tahapan-tahapannya. Kita mencari tegangan izinnya dulu, yaitu tegangan izin lentur dan tegangan izin desak atau tekannya. Kebetulan antara tegangan izin desak dengan tegangan izin tarik itu nilainya sama ya. Setelah itu mencari faktor tekuknya. Ya, mencari faktor tekuk ini kalian harus, karena di sini tidak disebutkan merupakan tumpuannya apakah sendi-sendi, sendi roll, sendi jepit, sendi bebas, jepit bebas, ini kita asumsikan saja ya, ini diasumsikan bahwa tegangan panjang tekuknya itu sama dengan panjang batangnya, yaitu 400 cm. Kalau nanti ditentukan bahwa di situ ada gelagar terus tumpuannya jepit sendi, kalian harus mengacu pada pertemuan kedua dan ketiga kemarin. Jadi bagaimana menentukan faktor tekuknya atau panjang tekuknya. Untuk mencari angka kelangsingan itu adalah panjang tekuk dibagi dengan I minimum. Panjang tekuknya itu adalah 400 cm dibagi I minimumnya, rumusnya adalah 0,289 kali B. B tadi disoalkan 12 ya, 12/18. B itu adalah lebar ukuran kayu yang paling kecil. B. Sehingga diperoleh di sini untuk kelangsingannya itu adalah 114,3. Kemudian dari kita mendapatkan lambdanya tersebut, kita bisa mencari faktor tekuknya ya, faktor tekuknya atau W-nya di sini. Ini bisa kalian lihat di lampiran 3. Lampiran 3 itu adalah ya, ini ya. Ini adalah lampiran 3. Ya, lampiran 3, faktor tekuk dan tegangan izin tekuk untuk batang desak. Ini lampiran 3. Oke, tadi adalah nilainya sebesar 114,3. Di sini kita cek 114, di sini kan ini ada kelangsingannya, terus kita cari faktor tekuknya di sini 114. Kita cari karena 114,3 berarti nilainya antara 114 dan 115. Berarti di sini ya. 114 itu faktor tekuknya adalah 4,05. Kalau 115 itu adalah 4,13. Sehingga kalian interpolasikan dengan nilai 114,3 itu berapa gitu ya. Coba dicek apakah benar sesuai dengan hitungan ini, 4,08. Tadi kan range-nya antara 4,05 dan 4,13. Gitu. Kemudian dilakukanlah kontrol tegangan dengan rumus yang sama tadi ya. Alfa kalikan dengan M bagi W ditambah dengan faktor tekuk kalikan dengan
Kalau di sini ini ada penambahannya, faktor tekuk dikalikan dengan gaya desak dikalikan dengan F brutonya. Kalau gaya tarik tadi karena ada faktor gaya tariknya itu menggunakan F neto. Kalau untuk yang di sini karena tidak ada perlemahan akibat sambungan, kita menggunakan F brutonya langsung. Kalau ada perlemahan karena alat sambungnya, maka kita harus menggunakan F netonya, yaitu dikalikan dengan atau dibagi dengan faktor perlemahan. Ini sehingga nilainya adalah untuk mencari alfa tadi adalah tegangan izin desak dibagi dengan tegangan izin lentur 85 per 100 dikalikan dengan 35.000 dibagi 1/6 kali B kali H pangkat 2. Ya, ini rumus untuk momen tahanan ditambah dengan faktor tekuk dikalikan dengan 4.000 bagi 12 kali 18 sehingga diperoleh di sini nilainya ternyata lebih besar daripada tegangan izin desaknya. Sehingga kayu tersebut ternyata apabila kita menggunakan dimensi 12/18 itu tidak memenuhi syarat. Sehingga kita perlu melakukan pembesaran terhadap dimensi yang kita rencanakan di awal. Kita lakukan trial and error ya. Kita hitung lagi dengan dimensi yang berbeda. Oke. Kita coba dengan ukuran B-nya 12 hanya 2 kalinya B, yaitu 2 kali 12 yaitu 24 cm. Rumusnya di sini sama ya, tinggal kita masukkan saja di dimensinya di sini F brutonya dan di W-nya. Sehingga diperoleh di sini 82,49 kg per cm persegi. Dia lebih kecil daripada tegangan izin desaknya. Tapi ini juga masih masih terlalu mepet gitu ya. Walaupun ini aman. Kalau misalnya dirasa kurang yakin itu bisa dilakukan dengan trial and error dengan ukuran yang lebih besar lagi, misalnya 14/24/28. Misalnya di sini dengan kita hitung dengan ukuran B-nya 14 hanya adalah 2 kali B-nya itu 28. Sehingga di sini terus dicari faktor kelangsingannya karena I minimumnya berbeda ya. I minimumnya B-nya berbeda, otomatis kita harus mencari faktor kelangsingannya lagi. Faktor kelangsingannya yaitu panjang tekuk dibagi minimum diperoleh di sini adalah 98,36. Berarti kita lihat di lampiran 3 tadi di sini 98. 98 itu adalah 2,88, 99 2,98, 94. Berarti range-nya ada di situ. Nah, di sini diperoleh 2,88 untuk faktor tekuknya. Kemudian langsung kita cari tegangannya. Rumusnya adalah alfa dikalikan dengan M momen dibagi momen tahanan ditambah dengan faktor tekuk dikalikan dengan P itu adalah gaya desaknya dibagi dengan F bruto. Di sini diperoleh nilainya adalah 45,65. Ternyata setelah diperbesar 14/28 itu mungkin terlalu boros ya. Coba nanti di sini kan terlalu boros karena nilainya itu 45,65, hampir 50%-nya dari tegangan izin. Oke. Coba sebagai tugas atau bukan tugas ya, sebagai latihan kalian hitung dengan B-nya 13 hanya 26. Oke ya, nanti komen di bagian komen YouTube-nya di channel ini ya. Nanti biar kita bisa sama-sama belajar apakah benar ataupun misalnya yang saya sampaikan dengan misalnya dimensi-dimensi tersebut itu mana yang paling efisien. Itu materi kita hari ini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.